puisi bagi saya itu bisa lahir dari apa saja. Pernah pada suatu malam itu saya menulis 18 saja. Dan bapak saya bilang, nanti kamu akan jadi Suyoso Dipuro gitu ya. Saya nggak tahu apakah benar atau tidak sekarang ini ya. Berjalan ke barat, waktu pagi hari. Waktu aku berjalan ke barat di waktu pagi, matahari mengikutiku di belakang. Aku berjalan mengikuti bayang-bayangku sendiri yang memanjang di depan. Aku dan matahari tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang. Aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang harus berjalan di depan. Saya itu dilahirkan di sebuah kampung di Solo, namanya Baturono. Di sana itu saya kira zaman Jepang. Pada waktu itulah saya mulai berkenalan dengan dunia ini sebetulnya. Yang saya ingat itu ketika saya sekolah, itu saya kemudian dimasukkan ke sekolah keraton ini. Dulu namanya Sekolah Keraton Kesatrian itu. Dua jenis kehidupan itulah saya kira yang membesarkan saya itu. Yang memberi imajinasi. Mungkin di dalam tingkah laku saya sehari-hari, di dalam apa yang saya tulis itu tercermin kedua-duanya itu. Nah, dalam sajak-sajak saya banyak sekali unsur-unsur permainan sehari-hari yang hanya dilakukan oleh orang-orang kampung. Namanya main layangan, namanya main petak umpet, kemudian main jamuran, main gubak sodor, segala macam itu ya. Itu mendapat tempat yang sangat khusus di dalam hidup saya itu. Saya percaya bahwa kebudayaan yang disusun dari dua kutub yang berbeda itu akan lebih kaya daripada hanya dari satu kutub. Saya juga pernah membaca pidato hadiah Nobelnya Najib Mahfuz yang mengatakan Mesir menjadi bangsa besar karena perkawinan antara kerajaan Fir'aun dan Islam. Tanpa kedua-duanya Mesir bukan apa-apa. Dan saya yakin itu. Bapak saya itu abangan, kira-kira begitulah ya. Abangan. Jadi dia itu masih percaya pada yang namanya perdukunan. Jadi kalau misalnya mau ada orang ujian atau mau ada orang apa itu datang ke situ, kemudian minta restu dan segala macam. Ketika saya mau ujian SMA, itu saya dibawa bapak saya ke makam Suyoso Dipuro. Dan saya itu harus meminta restu kepada beliau itu supaya lulus SMA. Dan bapak saya bilang, nanti kamu akan jadi Suyoso Dipuro gitu ya. Saya nggak tahu apakah benar atau tidak sekarang ini ya. Tapi saya yakin betul. Gadis kecil. Ada gadis kecil di seberangkan gerimis. Di tangan kanannya bergoyang payung,
Tangan kirinya mengibaskan tangis. Di pinggir padang ada pohon dan seekor burung. Di kampung di Wijayan dan Keratonan itu paling tidak ada 2 atau 3 persewaan buku. Dan buku apa yang ada di situ? Mulai dari komik sampai dramanya T.S. Eliot. Mulai dari bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dan saya ingat betul di perpustakaan itulah saya membaca karya Pram, saya membaca karya Muchtar Lubis, saya membaca terjemahan, bahkan membaca buku puisi Rendra yang pertama itu apa namanya? Balada Orang-orang Tercinta. Dari situlah saya itu menyilet sajak gitu ya. Sajak saya silet, saya kantongin gitu ya. Nah saya bawa ke rumah, saya lem di anu gitu. Nah, dari situ saya belajar membaca apa namanya saja, membaca esai-esai dan sebagainya. Waktu itu saya masih SMA. Jadi kalau pulang dari Margoyudan sekolahan saya itu saya mampir ke situ untuk membaca. Saya merasakan tiba-tiba adanya suatu waktu luang ya, yang luar biasa banyaknya ya, dan rasa sepi yang luar biasa juga ya, sehingga saya digiring untuk nggak tahu ke suatu proses kreatif yang kemudian menjadikan saya tertarik pada penulisan, terutama pada puisi. Begitu intensnya, pernah pada suatu malam itu saya menulis 18 saja. Karena terus dari sampai pagi saya nulis terus gitu. Dan dalam waktu hanya 2 bulan saya belajar menulis puisi itu. Puisi saya dimuat oleh Yasin ya, di dalam ruang kebudayaan, bukan ruang remaja ya, majalah Mimbar Indonesia itu. Rasa sepi barangkali ya, terpisah dari kegiatan main-main di luar itu, maka saya mulai kegiatan saya dengan menulis untuk menghilangkan itu semua barangkali, atau untuk mengimbangi itu. Saya sebenarnya sudah mulai nulis sejak saya remaja ya, waktu SMP ya. Pada waktu itu sudah banyak karya saya dimuat di Jakarta ya. Puisi bagi saya itu bisa lahir dari apa saja ya, apakah itu pengalaman pribadi atau dongeng dari orang lain atau koran atau kalau sekarang televisi ya. Apa saja nah, dari karya sastra lain juga bisa gitu ya. Hal yang ini yang dari luar saya ini ya, itu kemudian masuk ke saya dan berproses, dan proses itu bisa lama, bisa saat itu juga ya. Di situ, di dalam proses itu saya mencoba mengubah apa mungkin kejadian atau gambar atau kalimat atau apa saja yang datang kepada saya itu menjadi sesuatu yang baru, di antara bentuk baru gitu. Dari satu peristiwa yang sangat sederhana, yang waktu kecil itu belum mempunyai fungsi simbolik sama sekali, ketika saya dewasa itu benda-benda itu merupakan lambang-lambang dari sesuatu yang lebih dari sekitar itu. Di dalam proses itu saya menciptakan citraan atau imagery yang sekaligus berfungsi sebagai lambang, sebagai simbol. Yang lain lagi misalnya saja yang judulnya layang-layang. Ya. Layang-layang itu kan baru menjadi layang-layang kalau dia sudah melayang. Kan? Kalau di bawah sebenarnya itu bukan layang-layang kan. Kemudian kita tarik dan kemudian ada tembang jempe undang barat gitu. Itu kayak gitu. Nah, itu saya masukkan juga di dalam sajak saya itu. Ya. Ketika tidak bisa main, kita panggil apa namanya? Angin itu, dan kemudian angin datang dan layang-layang itu di atas. Waktu kecil tentu tidak terpikir ya. Bagaimana hubungan antara layang-layang dan angin itu? Layang-layang itu kan jadi layang-layang karena ada angin yang mengangkat angin. Dan layang-layang itu sudah terlanjur jatuh cinta kepada angin yang selalu mengangkat dia ke atas. Tetapi segala usaha dia untuk melihat angin tidak pernah berhasil. Karena angin memang tidak kelihatan. Itu salah satu tadi ya, salah satu sumbernya. Nah, ada sesuatu yang terjadi. Tapi bisa juga satu kata ya. Jadi seorang penyair itu bisa diberi
satu atau dua kata atau satu lare atau satu frasa, oleh siapa tidak tahu ya, tiba-tiba itu tiba-tiba saja masuk. Nah, ini akan mengganggu dia, mengganggu otak saya gitu. Kata itu nggak tahu apa penting apa tidak, apa menggoda gitu ya. Dan akhirnya pada suatu saat yang tepat dia akan menjelma saja melalui proses yang tidak terduga sama sekali oleh penyairnya itu. Katanya itu begini, tapi tiba-tiba di dalam saja itu dia membimbing si penyair itu untuk memilih kata-kata yang sama sekali berbeda gitu. Jadi misalnya begini, sajak saya yang populer itu ya, apa namanya, aku ingin itu ya, itu seperti itu prosesnya. Kata tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadi abu, ini bagi saya sampai sekarang itu penemuan luar biasa. Itu kan biasa ya, api itu memakan kayu ya. Nah, bagi saya kayu dan api itu dua apa namanya, dua unsur alam yang bercinta ya. Yang satu menghabiskan yang lain dan menjadikannya abu. Dan untuk menyatakan cintanya, kayu itu kan harus menyatakan kata, tapi dia belum sempat mengucapkan kata cinta itu, dia sudah menjadi abu. Ini yang dalam pikiran saya itu begitu. Nah itu kemudian kan saya harus menambah-nambah ini, gitu. Ini bukan hanya baris, tapi juga citraan sebenarnya. Citraan itu muncul dan kemudian punya makna seperti itu gitu. Jadi saya tambahi saja di atasnya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Ini sederhana atau tidak? Saya tidak tahu. Gitu. Apa percintaan antara kayu dan api seperti itu sederhana atau tidak? Nah, tapi kalau hanya 3 baris, itu kurang meyakinkan gitu. Saya tambah baris bawahnya itu. Jadi apa sih yang sama dengan itu, proses itu? Ya ini awan dan hujan. Awan itu kan ada, tapi setelah dia hujan, dia tidak ada lagi. Suara itu tidak mengganggu, tapi justru merupakan kenangan yang tidak bisa dilepas. Jadi kalau malam-malam itu kami mendengar itu merupakan semacam apa ya, pertanda gitu bahwa itu sudah jam sekian gitu ya. Itu apa namanya, yang sampai sekarang itu mengingatkan saya selalu kepada Solo kalau ada suara seperti itu. Dan gitu itu saya ingat pada masa kecil saya itu. Ketika
di Jakarta terjadi benturan-benturan pandangan ideologis antara orang-orang di antara tentara independen ini dengan lembaga-lembaga yang ingin menguasai kebudayaan demi politik. Itu kan politik sebagai panglima, itu kan terjemahan dari apa yang diucapkan oleh seorang Menteri Kebudayaan Rusia pada waktu itu, Zdanov, yang mengatakan bahwa sastra adalah partai. Nah, kelompok ini tidak bisa menerima gagasan semacam itu, karena itu kan kesenian tidak bebas lagi gitu loh. Itu yang kami pikirkan. Makanya ketika ada beberapa teman itu yang menandatangani manifest kebudayaan pertama kali itu, kami ikut menandatangani naskah itu karena kami yakin ini yang benar. Kami tidak suka kepada kekuasaan politik yang ingin menguasai kebudayaan. Ya, karena pada waktu itu salah satu ofensif Legra itu adalah politik adalah panglima. Dan kami tidak mau yang semacam ini gitu. Kami merupakan satu komunitas kecil yang semacam yang bebas gitu kira-kira, dari geologi maupun dari agama atau dari apa, sehingga ketika menghadapi lembaga-lembaga yang muara pada agama atau pada institusi tertentu, kami merasa asing. Saya sedang latihan di Rumah Dharma, itu saya mendengar pidato Soekarno yang melarang manifest kebudayaan, yang sangat dramatik pada kami pada waktu itu. Kan kami sudah menyiapkan pementasan. Itu apa yang terjadi? Kami dihalang-halangi oleh beberapa organisasi kesenian. Pada waktu itulah juga muncul larangan terhadap semua buku yang ditulis oleh manifest kebudayaan. Pada waktu itulah juga kami semua mendapat kesulitan untuk dimuat di koran atau di majalah. Itulah sebabnya banyak di antara kami kemudian memakai nama samaran. Dan Anda harus ingat pada waktu itu umur saya baru 23 tahun, 24 tahun gitu ya. Saya membayangkan pada waktu itu bagaimana groginya saya itu gitu. Ya, grogi sekali, terus terang saja, tidak masa depan saya gelap. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya kucari. Sapardi punya kekuatan puitik yang luar biasa di dalam pengertian ada dramatiknya di situ, dramatik kayak Eliot itu, tetapi juga punya padat pikiran, tetapi yang terpenting imajinasi dan suasana gitu, sehingga sering kali mirip dengan Gunawan Muhammad gitu. Dia kan sekolahnya di sastra Inggris, dia menulis skripsi tentang sajak-sajak T.S. Eliot waktu itu. Dan sejak Eliot kan ya kayak gituan itu. Do I dare and do I dare disturb the universe? Here we go round the prickly pear, prickly pear, prickly pear. Here we go round the prickly pear at 5 o'clock in the morning gitu. Itu kan kontemplatif banget, tapi juga sebetulnya padat dengan pikiran gitu. Padat dengan imajinasi ya, kaya dengan suasana batin, dengan rasa kalau orang Jawa bilang begitu. Nampaknya yang ini terpelihara betul oleh Sapardi sampai hari ini. Sekalipun sekarang ini dia menjadi sangat prosais di dalam pengertian struktur kata-katanya, dia tuh mengalir kayak prosa saja gitu.
Saya mulai kenal puisi-puisi Sapardi itu mulai sejak kelas 5 SD. Saya membaca di majalah kawanku. Waktu itu ada puisi Aku Ingin, lantas saya baca dan mulai sejak saat itu saya tertarik untuk mengetahui puisi-puisi Sapardi yang lain. Kata-kata yang Sapardi gunakan itu terkesan sangat sederhana, sangat indah, dan saya sebagai seorang pembaca seakan bisa masuk ke alam puitik yang Sapardi ciptakan. Saya kira sastra Indonesia itu berkembang dengan wajar, ya, dengan sangat baik, dan bahasa yang dipakai itu bahasa Indonesia kan maksudnya, itu bahasa yang salah satu bahasa modern yang sangat cepat berkembang. Ya. Begitu cepatnya perubahan itu sehingga bisa dikatakan keterampilan para penyair atau para pengarang, para sastrawan untuk menguasai perubahan-perubahan ini sangat dituntut. Nah, ini yang menjadi halangan sebenarnya dari perkembangan sastra Indonesia itu. Kalau sastrawan kita itu hanya mengandalkan pada isinya saja tapi tidak pada keterampilan menguasai bahasa, itu jadinya ya tidak bisa berkembang secara pesat. Tapi untung ada cukup banyak sastrawan kita yang menyadari hal itu. Kalau seorang penyair misalnya itu berjasa bagi masyarakat dan bangsanya, itu jasanya itu adalah di dalam mengembangkan bahasa yang baru, bukannya pemikiran filsafat yang baru. Itu filsuf, itu urusan filsuf, atau moral yang baru itu urusan kiai, ya, atau budi pekerti yang baru itu urusan guru gitu. Tapi urusan penyair adalah bagaimana menciptakan, menyegarkan bahasa yang sudah dikotori oleh segala sesuatu yang ada sekarang ini. Mas Sapardi itu sudah menemukan rumahnya sendiri. Paling-paling kalau toh dia pada suatu saat tidak banyak digubris orang, itu biasa. Kita tahu bahwa Beethoven itu pernah hilang dari peredaran, dilupakan. Tapi kemudian orang rediscovered gitu, menemukan kembali. Karena rindu memang itu, Mas Sapardi sudah menemukan suatu kekuatan ungkap, sentuh tertentu, wilayah poetik pengalaman manusia sendiri, yang kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi oleh penyair-penyair lain.